nama Tuhan, Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya boleh melihat hati-hati yang bersuka cita boleh melambaikan tangannya di tempat ini. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu, kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan bersatu hati dalam doa. Kita mau sambut, kita mau hormati Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Yes. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk sepanjang minggu Tuhan yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Hidup kami merasa tenang Tuhan. Hidup kami merasa aman. Tidak ada khawatir, tidak ada keraguan dalam hati kami. Karena kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang berterima kasih Tuhan. Umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, melayani Tuhan. Kami mau bersatu hati memuji-muji Engkau. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau Raja kami. Terima kasih Bapa. Beracaralah di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan atas ibadah kami. Biar semua ibadah ini Tuhan berkenan dan harum di hadapan-Mu. Demi nama Yesus, setiap kita yang mengasihi dan siap melayani Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sambutan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Oh haleluya. Terima kasih. Biar segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ini hormat kami. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Yes Lord. Semua berasal daripada-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu selama-lamanya. Mari umat Tuhan. Ku beri kemuliaan. Buka hati di hadapan dan hormat. Yes Lord, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Kami menghormati-Mu Bapa dan hormat. Yes Lord, ku angkat suara pujian, ku agungkan. Nyatakan Dia besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Yesus, Kau besar, Engkau heran. Nyatakan sekali lagi umatnya, ku beri kemuliaan. Yes Lord, dan hormat. Kami angkat pujian. Suara pujian. Oh haleluya. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Yes Lord. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Oh, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari saya rindu setiap jemaat di tempat ini nyanyikan pujian ini dari awal. Nyanyikan dengan hatimu. Nyatakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan.
on Tuhan. Come on. Yes Lord. Tiada seperti Engkau, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Naikkan syukur-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu di tempat ini. Sembah Dia, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Ora bashekera ya rabo, hera nama ya she, hera raba ya raba nama ya raba babo. We sing, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Lord. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Sungguh Kau berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Bapa. Hati kami penuh akan limpah dan limpahan ucapan syukur, Tuhan. Biar itu yang keluar dari mulut dan bibir dan hati kami, Tuhan, pagi ini. Terima kasih, Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak, Engkau yang mulia, Engkau yang agung. Yes, Lord Jesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Yes, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, yes Lord, Kau mulia, domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari berikan kemuliaan yang megah, yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Engkau mulia, Tuhan. Mari nyatakan, mulia, yes Lord, mulia, yes, bagi anak domba. Nyatakan mulia, mulia.
Nyatakan. Amin. Atas semua yang Bapa kau mulia, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Dan yang akan memerintah, yang akan memerintah, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sekali lagi nyatakan, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Haleluya. Sungguh hati kami bersuka cita Tuhan, karena Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah adalah dahsyat, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Oh haleluya. Yes Lord. Masih terus bersuka cita, nikmati hadiratnya di tempat ini. Amin. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja. Biar umatmu menyembah-Mu Yesus. Yes Lord. Oh, amin. Hati-hati yang bersuka cita. Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah
kami akan terus menyerukan Engkau. Menyerukan bahwa Engkau Tuhan kami yang besar. Oh, terima kasih Yesus. Mari saudara, Tuhanku maha besar. Come on. Maha kuasa, Raja segala raja. Yang akan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan. Yes. Mari serukan, seru. Dia sungguh luar biasa. Luar biasa. Dia perkasa. Mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Sebab Engkau besar. Nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Come on, declare. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa Tuhan. Dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. sekali lagi serukan, Serukan namanya. amin. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, 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 oh. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Engkau dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Oh, Serukan namanya Yesus. Amin. Dia Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari tuh serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk dalam namanya. yang luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Yesus, Yesus Nama di atas segala nama. katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat-Nya. Puji nama Tuhan. Hati kami sungguh bermegah akan Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan yang dahsyat, yang terus setia memelihara hidup kami.
Terima kasih Bapa. Sungguh kami menyadari kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Berdaulat penuh Tuhan. Berdaulatlah. Yes, Lord. Yes, Lord. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyatakan pujian ini, jadikan doa saudara dan saya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, hanya karena Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu Yesus yang ku pegang teguh, sebab Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Terima kasih Yesus. Roh Kudus bicara bagi kami Tuhan. Bicara buka hati kami Tuhan. Untuk hari ini kami Tuhan boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Tabur benih firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Supaya hari lepas hari kami berubah. Kami diubahkan oleh karena kuasa-Mu. Kuasa firman-Mu. Roh Kudus ini hidup kami. Jamah kami. Lawat kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu. Hamba sembunyi di balik salib-Mu karena hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hidupku. Aku menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu siap Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Aduh, kayaknya nggak mau habis nih memuji Tuhan. Amin. Amin. Aduh, Tuhan dahsyat loh saudara. Tadinya saya memuji Tuhan terus nih kalau bisa. Ya kan? Indah loh saudara di hadirat Tuhan. Amin. Makanya Nabi Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Amin. Jangan ada yang bilang enakan di mall Bu. Di mall kenapa? Senang-senang habis itu duitnya habis pulang bingung ya kan. Kalau di hadirat Tuhan indah saudara. Pulang senang, happy, sukacita. Amin. Amin. Kalau habis dari gereja ke mall boleh lah ya kan. Aduh puji Tuhan. Mari saya salam dulu ya. Shalom. Waduh luar biasa ya. Aduh saya merasakan indahnya hadirat Tuhan saudara di tempat ini saat ini. Ya kemarin Tuhan izinkan saya melayani di gereja Metodis. Saya ketularan Papem ternyata. Ya Papem baru cerita sama saya. Semua gereja-gereja berbagai denominasi hambanya sudah melayani. Ya, dan kita kan hamba Tuhan dari karismatik ya, dari GBI. Tidak semua gereja mau dilayani oleh hamba Tuhan dari karismatik ya. Tapi ada gereja-gereja yang sudah terbuka. Termasuk Metodis ya. Tapi saudara jangan salah. Gereja-gereja itu juga dikasihi Tuhan. Amin. Waktu saya berdiri mau menyampaikan firman Tuhan, saya merasa hadirat Tuhan begitu dahsyat saudara. Luar biasa. Padahal pujiannya cuma biasa-biasa. Cuma pakai keyboard biasa. Pemimpin pujiannya juga biasa. Nggak heboh-heboh banget. Tapi kalau Tuhan mau hadir, dia hadir. Amin. Amin. Karena di sekitar situ itu kayak ruko begini isinya gereja tok saudara. Gimana Tuhan gak mau hadir gampang bener. Pasti ada pujian penyembahan dari setiap gereja yang ada. Amin. Amin. Dan waktu saya berdiri, saya belajar dengan Patricia King yang namanya Open Heaven. Open Heaven itu bicara tentang semua indera kita dibuka oleh Tuhan. Jadi kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Jadi gimana caranya indera kulit kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kadang-kadang dalam hadirat Tuhan kita bisa merinding. Amin. Merinding dalam hadirat Tuhan itu beda sama merinding kita lihat setan. Ya. Kalau saya merindingnya lihat setan, bukan. Merinding itu dalam hadirat Tuhan itu bicara tentang kita merasakan dengan kulit kita bahwa Tuhan hadir. Amin. Dengan mata kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Ya. Ya, dengan telinga kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, dengan lidah kita bisa mengecap segala kebaikan Tuhan. Ya, saudara, waktu saya merasakan begitu hadirat Tuhan kuat. Ketika saya berkhotbah, sesudah saya menyampaikan isi hati Tuhan, saya lihat ibu-ibu semua dilawat Tuhan. Betul kata Pak Esra. Bu, waktu saya melayani mereka, Tuhan menjamah mereka. Banyak yang nangis Bu. Ternyata kejadian sama terjadi. Bukan karena saya bikin-bikin saudara supaya tuh orang tersinggung dan menangis bertobat, bukan. Karena Alkitab berkata cuma Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau pada saat saya menyampaikan firman Allah ini dalam hadirat Tuhan ada menangis karena ada Roh Kudus di sini. Amin. Yang sedang bicara bagi saudara. Ini salah, kau harus bertobat. Jadi tangisan apa? Tangisan pertobatan. Ada tangisan sukacita karena pertolongan Tuhan. Itu yang benar. Amin.
Jadi saya lihat ibu-ibu menangis. Ada salah satu ibu yang saya disuruh Tuhan untuk memanggil dia. Jadi waktu dia duduk di tengah begitu, saya bilang, ibu maaf boleh ke depan? Saya altar call saudara. Saya bilang begini, saya disuruh Tuhan melayani ibu hari ini. Langsung. Ada dia bilang, saya ingat khotbahnya Cik Gem kemarin di Wanita. Thank you ya Cik Gem. Nyanyinya keren loh, itu saya bawa loh di sana. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya, jadi waktu saya angkat nyanyi pujian itu, saya bilang buka hati ibu. Roh Kudus mau masuk, Roh Kudus mau tolong ibu. Dan setiap masalahmu, ternyata dia bebannya banyak saudara. Ya, dia nangis-nangis, saya peluk dia, saya berkata Yesus mengasihimu. Ibu tetap berjalan di dalam Tuhan. Setelah saya pulang ada makan-makan. Emang nih di gereja kerjanya makan-makan, amin. Makanya saya makan gede saudara, ya kan. Karena kurang olahraga, ya kan. Di mana-mana makan, ngopi, ya minum manis, oh haleluya. Minum manis tambah manis, ya tambah gede juga. Ya, jadi waktu makan-makan saya dipersiapkan di ruangan khusus karena saya harus melayani ibu gembala juga yang punya masalah dengan anaknya. Puji Tuhan, semua waktunya tepat saudara. Karena anaknya begitu datang dia bilang, Bu silakan. Tadi saya udah janjian harus di kantor saya. Tapi karena dia bilang, Bu anak saya sudah ada. Ya sudah di sinilah sebelum saya pulang saya layani. Nah, selesai anaknya saya layani. Jadi saya dikasih ruang khusus dipisahkan makanan buat saya sama David yang nganter saya ini. Anak saya yang ganteng ini puji Tuhan dia nganterin saya saudara jauh-jauh. Lumayan sakit pinggang kehujanan saudara. Tapi itu harga yang harus dibayar. Amin. Di sana Tuhan bela pekerjaan Tuhan saudara. Saya lihat kemuliaan Tuhan. Jadi enggak jauh-jauh saya naik itu sampai daerah Cikupa ke sono lagi saudara. Ya jauh bener saudara. Saya bilang sama David Pitt sebentar ini mama pinggang mama sakit turun dulu. Jadi kita kemarin udah pelayanan turun dulu sebentar ngapain di tengah jalan. Kami lihat waktunya masih lama masih sekitar setengah jam. Kami turun duduk sebentar saya bilang lepengin dulu pinggang mama ya. Terus saya ngomong begini kan dia beli es tuh di tengah jalan. Di pinggir jalan tuh ada lesehan. Terus saya bilang gini lucu juga ya ntar kalau jemaat lihat ya mama yang mau khotbah ada di sini. Duduk di pinggir jalan. Tapi ya gak apa-apa lah. Kemarin pendeta kita aja ya kan hidupnya mapan saja sama kita sama ya Pak Pem ya. Kita duduk kemarin ya di pinggir jalan gak makan-makan. Motoran ya kan gak apa-apa. Amin. Ya puji Tuhan. Mari kita akan masuk firman Tuhan. Saat ini saya dikasih tema khotbah tentang bagaimana menjadi seorang murid, dimuridkan dan memuridkan. Amin. Ya. Jadi kita akan baca dulu firman Tuhannya dalam Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-29 sampai ke-20. Matius 28 ayat yang ke-29 sampai 20. Hah? Salah, maaf. 19 maksudnya, salah nulis. Oh salah baca sayanya, gak pakai kacamata, maaf. Salah baca. Maaf ya, hamba Tuhan juga manusia ya. Gak pakai kacamata, maaf. Ngelihatnya kok 1 jadi 29. Mana ada 29 jadi sampai 20 kan ngawur ya. Tapi gak apa-apa, gak pakai kacamata, sorry. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Padahal ayatnya udah saya kasih dison. Dison bingung mana ayat 29 kelewatan. Gak apa-apa Tuhan mau bikin hiburan sama kita ketawa ya. Saya jadi lucu jadinya ya kan. Kenapa kata Yakob Nahuai kalau ada lucu-lucunya itu khotbah kenapa? You lagi mangap firman masuk. Betul, itu Yakob Nahuai kalau khotbah lucu saudara. Saya nggak mau lucu tapi jadi lucu ya kan. Supaya khotbah saya masuk. Amin. Ya seizin Tuhan lah ya. Ayo kita baca firman Tuhan. Kok lama banget ya. Matius 19 ayat yang Matius 28 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Ayo sama-sama baca. Kata Yesus kepada mereka. Apa?
Oh kok 28 sih? 28 ayat 19. Ya, Matius 28 ayat 19. Ayo. Demikian firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20. Amin. Jadi firman Dia berkata apa? Ayat ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ayat ini diberikan sama Tuhan kepada murid-muridnya ketika kisahnya dia mau naik ke surga. Kalau maaf, kemarin nenek saudara, kakek saudara mau meninggal, ngasih pesan, kira-kira didengerin gak? Nah, didengerin gak? Datang nih, maaf, maknya mau meninggal. Sayangi bapak, sayangi adik kakakmu. Kalau mereka berpesan seperti itu dilakukan gak? Pasti dilakukan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga, dia berkata, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Ini saya tunjuk nih buat juga. Ya kan? Kalau Tuhan Yesus datang, kalau saya misalnya Tuhan Yesus, saya akan tunjuk semua nih. Jadikan semua bangsa muridku. Amin. Jadi itu pesan dari Tuhan buat kita semua. Bukan cuma kerjaan Pak Ferry, Bu Evi, Pak Chandra, Cigem, bukan. Tapi kalau Tuhan ada jarinya sekarang, ini saya mewakili jari Tuhan nih. Tunjuk satu, semua punya kerjaan. Amin. Nasihat kan Bu? Di dalam Tuhan itu jangan bilang, Bu saya pengangguran. Siapa yang bilang? You nganggur memberitakan Injil, you kerja buat Tuhan. Amin. Amin. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya pernah duduk dengan seorang penginjil dari Korea. Ada seorang bapak, dia tanya sama seorang bapak, dia tunjuk bapak itu. Pak, you kerjaannya apa? Saya sudah tua Bu, katanya gitu. Saya sudah tua, enggak ada kerjaan, enggak ada. Kerajaan Allah tidak pernah tidak ada kerjaan. Amin. Karena kita semua disuruh memberitakan Injil, memuridkan orang. Setelah memberitakan Injil terus memuridkan orang. Jadi ya saudara, sampai itu bilang begini, Pak, kalau Bapak nggak ada kerjaan sekarang pengangguran, gampang Pak, Bapak mau kerja. Di ladang Tuhan banyak pekerjaan. Gimana caranya? Beritakan Injil. Amin. Amin. Terus dia saksikan. Ada seorang ibu rumah tangga. Punya bayi padahal. Tapi dia begitu cinta Tuhan di Korea. Begitu cinta Tuhan. Ngapain? Dia pergi ke rumah tetangganya. Dia bercerita di tengah tetangganya. Dia lihat tetangganya gak punya roti. Dia kasih roti saudara. Dia berbagi rotinya. Kalau satu dia bagi dua. Dia kasih tetangganya. Yuk makan ya. Jadi berkat. Sehingga orang ikut Yesus saudara. Dan ibu itu kehidupannya tidak berkekurangan karena dia memberi. Memberitakan Injil dan memberi dengan apa yang dia miliki. Amin. Ya, jadi dalam Tuhan jangan takut pengangguran. Karena kerjaan dari Tuhan banyak. Amin. Salah satunya adalah memberitakan Injil. Dan Alkitab berkata, ketika kita melayani Tuhan ada upahnya enggak? Ada, upahnya di bumi dan di sorga. Amin. Amin. Tuhan gak pernah ngajarin orang Kristen tuh malas. Katanya kalau malas kata Amsal lu belajar dari semut. Kan begitu. Ya. Nah seperti itu. Mari kita akan terus lanjut. Dikatakan apa? Dalam pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Fokus Tuhan Yesus adalah memuridkan. Agar orang tahu tentang kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan. Pemuridan adalah proses membagi kehidupan. Ya. Yang bahasa Inggrisnya kerennya sharing life. Ya. Jadi bukan cuma sharing omongan. Amin. Sharing kehidupan. Tadi saya bilang contohnya apa tadi? Punya roti satu dibagi ke tetangga yang gak punya makanan. Itu namanya sharing kehidupan. Amin. Makanya Pak Pem rajin ngajakin kita ngopi. Dia sedang sharing kehidupan. Apa yang dia punya
Kadang-kadang dia ngeprank, tiba-tiba ada makanan di Bu ada. Saya di prank waktu itu ya kan. Udah mandi rapi-rapi. Papem apa? Ada Bu di bawah. Saya pikir beliau mau datang. Waduh, langsung dia tulis prank ya kan. Nah itulah sukacita orang berbagi kehidupan. Amin. Kalau ngomong tau mah gampang. Kasihan nolong kagak. Benar gak? Kalau ngomong kan gampang. Tadi bukan sharing cuma ngomongan. Sharing juga hidup. Yuk bisa nasehatin orang. Amin. Yuk bisa berbagilah kepada orang. Itulah sharing kehidupan. Amin. Terus kita masuk. Lanjut. Apa yang kita pelajari dari Yesus? Karena saya seorang sarjana pendidikan. Jadi bicaranya pasti terus tentang murid. Dan teori dalam pendidikan juga sama seperti ajaran Yesus. Ada dua hal. Seorang guru itu harus memiliki dua hal. Pertama, dia harus mengajar. Dia harus punya pengetahuan sehingga dia bisa mengajar. Amin. Dan yang kedua apa? Dia harus menjadi teladan. Jadi dikatakan ketika Anda mengajar, lain beda dengan mendidik. Mendidik adalah memberi teladan. Kemarin saya khotbah di wanita di gereja Metodis. Saya dikasih khotbah judulnya spiritual. Spiritual seorang wanita yang bisa mempengaruhi keluarganya dan pelayanan. Saudara, di situ ketika saya belajar indah banget saya dapat. Ternyata seorang perempuan yang takut akan Tuhan, seorang wanita yang selalu spiritualnya tinggi, dia akan jadi berkat bagi keluarganya. Amin. Jadi pentingnya seorang wanita itu karena saya bacain firman Tuhan sama mereka. Alkitab berkata istri yang membangun dan merubuhkan rumah tangga. Jadi kalau istri tidak kuat di dalam Tuhan, dia tuh tiang doa saudara. Maka istri-istri di tempat ini dengar saya, marilah kita sama-sama untuk mempunyai spiritual yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Caranya gimana? Tanggal 1 April kita semua kaum wanita saya akan share ini keridion Ibu Gembala kita bahwa kita akan khatam Alkitab. Amin. Kita akan baca Alkitab bersama. Nanti saya share, saya sudah buat bagaimana yang harus kita baca dari Kejadian. Misalnya dari perjanjian lama tuh banyak, jadi perjanjian lama 3 pasal, perjanjian baru 1 pasal. Kenapa demikian? Hanya orang-orang yang punya spiritual bagus adalah orang-orang yang suka duduk di kaki Tuhan dan membaca firman Tuhan. Juga dan melakukannya. Amin. Karena dari firman Tuhan itu kita sudah diajarkan, kapan dikatakan firman Allah itu mengajar kepada kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Supaya kita nih yang pemarah, marahnya makin berkurang sampai habis. Jadi sabar kayak Pak Pendeta Daniel, ya kan, terkenal sabar, ya kan. Aduh kalau pendetanya sabar jemaatnya bagaimana, ya kan, pengerja bagaimana, masih gontok-gontokan. Oh haleluya, bertobat kita ya. Ya saudara, jadi kalau kita mau mengajar anak, baik bapak ibu, kalau mau mengajar anak harus konsepnya firman. Jangan kata orang, tuh kata tetangga. Ntar yang udah mau cerai, nasihatnya sama tetangga, udahlah Bu laki begitu mah tinggalin aja. Itu kan kata tetangga. Kata firman Tuhan apa? Amin. Amin dong, itu kata firman. Betul? Wanita yang semua wanita dan pria di sini yang betul-betul dia memegang ajaran Tuhan, pasti jadi wanita dan pria yang kuat, anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Tidak akan tergoyahkan. Orang nawarin anak-anak, ditawarin narkoba, maaf. Enggak boleh kata Tuhan Yesus. Amin. Saya sering tanya tuh sama David sama anak saya tuh Gary tuh. Waktu mereka lagi bandel-bandelnya. Lu narkobaan enggak? Papanya langsung bilang begini, gua masukin langsung kalau lu pada narkoba ya. Masukin kemana? Karena papanya tuh kenal tuh yang tukang nangkap narkoba tuh. Ya kan, dedengkotannya dia kenal ya kan. Nah terus anak-anak saya bilang enggak pak. Bahkan Gary, dia janji sendiri sama Tuhan. Tuhan kalau aku narkobaan mati aja. Weh keren juga ya. Ini saya lagi sharing live ya.
Ini kejadian dalam hidup saya, bukan sekedar kita belajar firman, saya ngomong sama saudara, ini terjadi dalam hidup anak saya. Makanya kemarin saya lihat anak saya melayani semua, saya kasih statement firman Allah yang berkata, adalah sukacitaku melihat anak-anakku takut akan Tuhan. Amin. Berkemuliaan buat Tuhan. Saya bilang sama anak-anak saya, kenapa? Kebahagiaan mama bukan karena lu punya duit segudang bisa ngasih gua. Bukan. Kebahagiaan saya adalah melihat engkau takut akan Tuhan. Karena warisan yang harus kita kasih adalah warisan iman, Bapak Ibu. Yuk kasih warisan gede-gede sama anak, anaknya tidak ada warisan iman, besok dia berantem bunuh-bunuhan. Betul nggak? Tapi kalau yuk kasih warisan iman sama anak-anak, itu kan diajarin Tuhan. Kenapa? Mereka punya warisan, mereka akan berbagi dengan adil. Amin. Jadi juga ibu-ibu maaf, yang nggak bisa kasih warisan kagak apa-apa. Amin. Kan kita ahli waris dari Tuhan. Amin. Amin. Udah nggak usah pusing. Saya pernah loh ada seorang pendeta kenabian loh. Dia khotbah di mana-mana. Dia dipakai Tuhan mendunia. Baru dia bilang begini. Waktu saya ikut seminarnya. Dia ngomong. Sampai sekarang saya nggak punya apa-apa. Karena Tuhan bawa saya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kalau saya punya rumah bagaimana? Ditinggalin mulu. Gitu kan? Jadi memang pelayanan demikian. Dia ngomong begini. Sampai sekarang saya punya anak-anak. Akhirnya saya ngomong sama anak-anak saya cuma memiliki warisan iman buat kalian. Biar kalian punya iman dan iman itu yang akan menolong kalian. Amin. Apa sih itu iman? Timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar firman Tuhan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Amin. Jadi bagaimana cara dia mengajar? Dia mengajar, memberi pengetahuan kepada kita. Terus apa? Dia melatih kita. Amin. Gimana cara melatihnya? Tahu enggak? Di saat badai bergelora. Amin. Asik ya? Ku akan terbang bersamamu. Aduh, yang punya masalah nyanyinya indah banget. Amin. Kalau Anda dan saya punya masalah, Tuhan lagi latih kita. Seperti murid-murid Yesus kan dicontohin. Waktu dia masuk dalam perahu terus badai, ya kan? Ya, kalau seizin Tuhan, aduh saya mau ke Israel sana ya. Mau lihat tuh. Oh itu badai ya. Badai berjalan. Tuhan Yesus lagi melatih imannya murid-murid. Amin. Jadi kalau ada badai dalam kehidupan lagi latihan. Angkat tangan nyanyi udah paling indah. Kemarin saya di Metodis, saya setiap kali nyanyi udah kayak Pak Niko loh. Setiap kali saya khotbah nyanyian, tapi mereka nyanyi juga, ya kan? Saya bilang, aduh maaf ya, ini Roh Kudus lagi bawa saya nyanyi mulu. Mereka iya aja, itu padahal gereja Metodis saudara. Amin, ikutin aja Roh Kudus mau apa, ya kan? Buktinya mereka dirawat Tuhan, mereka pulang terima kasih Bu ya, kapan lagi datang. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, jadi hal pertama, kalau seorang guru pasti dia akan mengajar, dia akan melatih, dia akan membimbing, ya. Dia akan juga menegur kita. Makanya Alkitab berkata, anak yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Kata Alkitab, kalau dihajar Tuhan relakan hatimu. Itu khotbahnya Cigem, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ketika Roh Kudus bicara, Roh Kudus bisa menghajar saudara dengan caranya yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita jerah berbuat dosa. Sehingga hidup kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi relakan hati kita. Katakan Tuhan terima kasih buat hajaranmu. Karena Tuhan sayang saya. Amin. Jadi kalau Tuhan hajar kita jangan marah-marah ngomel-ngomel. Apaan sih Tuhan? Gua dari kemarin diginiin mulu. Ya kan? Udah gak usah. Kita cuma bilang Tuhan terima kasih. Tuhan sedang melatih, sedang mengajar saya. Menuntun saya, membimbing saya. Kan dikatakan dalam Mazmur 23. Dia menuntun ke air yang tenang. Amin. Jadi ketenangan cuma ada di dalam Tuhan, bukan ada di dalam yang lain. Makanya jangan tinggalin Tuhan Yesus. Amin. Tuh kemarin anaknya Cigem dengar saya lagi ngobrol-ngobrol di wanita ya. Kita bahas di tempat kopi. Iya kan? Dia nanya apa Cigem? Katanya kan saya bilang sama kakak saya, dia ikut anaknya, berbeda keyakinan. Saya bilang, you boleh ikut anakmu tapi jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Kenapa? Karena ketika engkau meninggalkan Yesus, lu susah di dunia, lu susah di sorga.
susah di neraka. Terus dia ngomong, iya iyalah gue inget lah, mami selalu ngomong. Nih denger ya, orang tua kalau terus mengajar kepada anak-anaknya, kata firman Allah berulang-ulang. Dia dengar, dia berkata, gue ingat pengajaran mami, gue ingat pengajaran papi, gue gak boleh ninggalin Yesus. Amen. Itu harus diajarkan kepada anak-anak. Anaknya Cigem denger loh, dia bahas sama maminya. Amin. Ya saudara, jadi kita harus benar-benar telak mengajar anak kita, jangan tinggalkan Yesus karena Yesuslah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Gak ada yang lain. Yang pernah ke sorga Nabi cuma Yesus, tidak ada yang lain. Amin. Ya, karena dia Tuhan. Dia pernah ke sorga, kalau dia bilang, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Kenapa? Karena dia pernah dari sorga. Makanya dia gak bilang mudah-mudahan. Betul? Dia bilang, yuk percaya kepadaku masuk sorga. Waktu ada penjahat disalib kan Yesus cuma bilang, ayo sama-sama sama gue ke Firdaus. Amin. Kenapa? Karena dia mau percaya kepada Yesus. Hal yang kedua, ya. Jadi dikatakan, jadi melalui apa lagi ya? Oh ini masih ada. Jadi juga Tuhan membimbing, menegur, menasihati. Juga Tuhan memperlengkapi setiap muridnya dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Makanya di dalam Yohanes 14 dikatakan, aku akan mengirim bagimu. Siapa? Roh penolong bagimu, namanya Roh Kudus. Jadi gak ada orang berkata begini, bu gua gak bisa ngampunin. Ya lu gak mau minta tolong Roh Kudus. Pakai kekuatan sendiri mana bisa. Betul? Kemarin saya ada ngajarin anak itu yang saya konseling, kebetulan bermasalah dengan kuliahnya. Saya bilang libatkan Tuhan dalam hidupmu. Kau akan berhasil, itu janjinya. Amin. Kadang-kadang kan merasa diri pinter, gak ngelibatin Tuhan, giliran nilainya jeblok, stres. Padahal dalam segala aspek kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, karena firman Allah berkata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, saya pernah melayani seorang dokter kan begitu. Ketika dia pikir dia pinter, dia udah mau ke Jerman nih saudara, tapi mau yang yang nggak bayar ya. Jadi dia ujian. Waktu dia ujian dia pikir udah minum susu. Karena kalau dokter pinter ya mesti minum susu, istirahat yang bagus, apa segala macam. Dia udah lakuin semua. Ternyata waktu dia masuk dalam ujian nggak lulus saudara. Kebetulan waktu itu bukan kebetulan, memang rencana Tuhan. Ada jemaat saya waktu itu dalam persekutuannya yang sakit. Saya telepon dia, dok Yun ada di mana? Dia berkata, oh ada di sini bu, Yun bisa datang nggak? Tolong obatin, saya punya ini nih, kasih obat buat ini. Dia datang. Kasih obat. Maksud saya bukan kasih obat ya, dia periksa tapi orang itu suruh beli obat sendiri. Terus udah begitu saya bilang begini, tiba-tiba saya ketemu dia, saya ngomong begini, dok kenapa? Kok Tuhan kasih tahu ya sama saya, kenapa? Yuk lagi marah sama mak lu ya. Terus dia ngomong gini, kok ibu tahu dari mana? Dia Katolik saudara. Saya bilang dari Roh Kudus. Terus dia ngomong, iya bu sedikit. Enggak, kata Tuhan banyak. Lu bilang sedikit. Ya dia langsung ngomong, ibu gimana sih? Iya lu pergi minta maaf sama mama lu. Gak boleh marah sama orang tua. Denger ya anak-anak, gak boleh marah sama orang tua, dosa. Kayak gitu. Terus dia ngomong begini, terus gimana bu? Terus saya bilang, kebetulan saya punya asinan, dikasih orang. You suka asinan gak? Saya gitu. Terus dia bilang, gak suka bu, tapi mama saya suka. Lu bawa pulang, ya kan? Kasih mak lu. Gitu ya. Terus dia ngomong kayak, karena dia tinggal apartemen terpisah sama mamanya. Lu kasih mak lu ya. Saya bilang, lu minta ampun sama mak lu, kasih ini. Gitu, katanya suka. Dia bawa saudara. Terus seminggu kemudian dia ini lagi, ujian lagi. Terus dia berdoa begini, saya ajarin gini. Dia bilang sama saya, bu saya gak lulus bu, gini-gini. Yuk berdoa, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kepintaranmu. Terus dia ngomong begini, iya saya padahal udah begini. Udahlah saya berdoa buat kamu. Terus dia bilang begini, bu minggu depan saya mau ujian lagi. Iya, yuk minta ampun dulu mama lu. Habis itu yuk berdoa, yuk belajar lagi. Tuhan menyertaimu. Akhirnya seminggu kemudian dia bilang begini, waktu saya ujian yang sama bu, itu terbuka kayak Tuhan buka sama saya. Ujiannya sama, tapi kok beda hasilnya. Kenapa? Karena dia berdoa begini, Tuhan pokoknya yang penting lulus ya Tuhan. Ternyata hari itu Tuhan buka hikmatnya sama dia. Dia lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya bicara ini ada anak-anak saya, suami saya yang tahu saya melayani orang itu.
Sehingga dia pergi ke Jerman. Waktu dia mau ke Jerman ada lagi masalah. Dia datang ke tempat saya. Dia berkata, Bu doain aku, kenapa takut naik pesawat. Kemana? Kenapa? Keberatan dosa. Dia bilang. Kalau orang gak berdosa gak usah takut naik pesawat karena Tuhan menyertai. Amin. Amin. Kan biasanya takut mati gara-gara dosanya banyak. Takut mati gak masuk surga. Ya, ada ibu-ibu kemarin di persekutuan saya pergi ke Medan, pulang ke Medan. Waktu pulang ke Medan tuh pesawatnya bergelora, saudara. Dia berdoa, tapi yang dia ingat begini, ya udahlah Tuhan, aku pasrah, terserah Tuhan deh, mati di pesawat juga bagus. Kenapa? 1M. Aduh, jangan yang mau bunuh diri naik pesawat yang gebrek-gebrek ya. Ya, dia bilang gak apa-apa lah Tuhan, kalau memangnya kehendak Tuhan jadilah, kata dia, angkat tangan. Kenapa? Oh, gue mati gak sia-sia 1M buat keluarga gue, katanya. Aduh, ada-ada aja ya. Jadi itulah saudara ya. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Saya bisa berdiri di depan ini, saya bisa tahu misalnya orang kenapa. Itu dari Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, jadi Roh Kudus itu, Tuhan itu dahsyat ya. Kita diajarin, dikasih Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Amin. Karena Tuhan tahu kita tidak kuat. Kita gak bisa jalan sendiri. Makanya lagunya apa? Peganglah tanganku Roh Kudus. Kapan? Setiap hari. Hal yang kedua. Seorang guru itu harus memberi teladan. Dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 itu dikatakan Tuhan Yesus memberi teladan kerendahan hati, kesabaran, mengampuni, kemurahan hati, belas kasihan. Juga Tuhan Yesus memberi teladan dia tidak berbuat dosa dan dia setia sampai mati. Amin. Jadi banyak teladannya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau meneladani Yesus. Amin. Nanti kita akan nyanyikan lagunya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku memuliakan nama. Amin. Jadi orang yang jadi teladan ya sama seperti Yesus. Ketika dia membasuh kaki murid-muridnya, dia mau katakan bahwa dia Tuhan mau merendahkan diri, mencuci kaki murid-muridnya. Manusia yang dari debu dia cuci kakinya. Amin. Jadi di sini yang pintar, yang hebat, yang kaya, yang cantik, yang ganteng, udahlah kagak usah sombong-sombong. Malu, semua dari tanah. Ya kan? Gak ada yang disombongin hidup kita. Wah, kayak saya kemarin cerita sama Cigem, aduh Cigem, kok saya bisa duduk ya sama orang sekaya Cigem. Kata Cigem, gak berasa tuh saya orang kaya. Wah, itu yang benar. Kalau berasa orang kaya, kata Alkitab apa? Punya suami berasa tidak memiliki, punya harta serasa tidak memiliki, punya anak serasa tidak memiliki. Maksudnya apa? Jangan mengikatkan diri kepada apapun yang ada di dunia. Amin. Amin. Itu Alkitabiah, itu benar. Makanya orang kalau kaya tidak merasa memiliki, mobilnya dia siapa aja boleh naik. Oh, tapi kalau enggak, maaf, kakinya kotor. Ya. Maaf, cuci kaki dulu, kalau enggak layak, kagak selevel. Saya pernah dibilang sama orang gitu kagak selevel. Saya ada teman saya di Facebook jet setnya Amerika, teman dia Trump. Tuh sama Buluna berdua kan, Buluna. Teman saya langsung marah sama saya karena temannya dia masuk ke saya. Terus dia ngomong apa sama saya? Evi, you gak selevel sama dia. Saya langsung bilang, karena you bilang saya tidak selevel, maaf udah gak berteman. Betul gak? Benar gak? Emang gara-gara itu jet set terus kita gak boleh berteman, kalau dia mau berteman kenapa? Gue juga gak ngapa-ngapain, tiap kali di Facebook gue isinya juga gue nyanyi. Ya kan, kalau enggak firman Tuhan, apalagi kalau enggak ya posting-posting yang kita senang-senang di gereja, ya kan? Enggak ada yang aneh-aneh kok. Amin. Enggak ada kok foto-foto yang vulgar gitu, enggak ada saya. Betul enggak? Jadi kayak Dudu ngomongnya gak enak soalnya. Saya langsung habisin. Dia langsung bilang gini, emang mau cari jodoh? Maaf, udah cukup Pak Roy buat saya. Amin. Harus begitu. Kenapa ajaran Yesus tidak boleh yang lain-lain? Satu, seumur hidup. Makanya saya betah 25 tahun dengan segala goncangan. Aduh, puji Tuhan kemarin. Makanya yang belum ikut pria, ayo ikut semua. Yang belum ikut wanita, ikut semua. Kenapa? Kemarin perlu dengan I love you ke rumah.
Ternyata itu pelajaran dari Pak Esra di kaum pria. Suami saya langsung praktek itu yang benar, bos. Kan mau jadi teladan. Tiba-tiba dia datang berkata, Pak Esra mengajarkan aku harus berkata. Keren Pak, Bapak ketua sukses Pak. Ya, jadi aduh. Tapi tadi Cila sampai ketawa ngakak lah Bang. Ada dibilang, aduh masih kurang. Tambahin 400.000 dengan I love you. Ampaunya belum. Aduh saya jadi ketawa geli saya. Ya, tapi berarti aduh the best lah. Kemarin kaum wanita buka hati, ya kan? Semua udah buka hati sama Yesus. Yang pria, ketika wanita buka hati, yang pria berkata I love you. Jadi nyambung saudara. Karena wanita ini banyak marah sama pria kan, betul? Kenapa? Kenapa saudara? Karena firman Allah berkata, itu semua Alkitabiah. Karena Alkitab berkata apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang paling terdekat sama kita akan menajamkan kita. Amin. Kalau orang lain buat masalah sama kita, GP, gua gak ketemu lu besok. Ya kan? Oh 10 menit lagi. Terus kalau apa namanya orang lain kita EGP, emang gue pikirin loh apa kasih makan gue kagak apa kagak. Tapi kalau laki kita, aduh haleluya, ya kan? Sharing hidup. Ya, yang pasti Tuhan lagi mempertajam supaya kita lebih sabar, lebih mengasihi, lebih lagi menjadi orang yang tadi ku mau sepertimu Yesus. Amin. Karena tujuan Tuhan kita jadi seperti Yesus. 12 murid dipanggil Tuhan sesuai dengan amanat agung, maka Injil diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Jadi dari 12 murid, Injil diberitakan sampai ke bangsa-bangsa. Dari Anda, Injil sudah diberitakan sampai kemana? Itu pertanyaannya. Amin. Tadi kan saya bilang, kita punya tugas yang sama. Terus dikatakan bahwa bagi siapa pemuritan itu harus dilakukan? Pemuritan itu harus dilakukan adalah bagi orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Amin. Makanya kita tadi nyanyikan pujiannya begitu. Yesus ada di dalam hidup kita. Kita milik Yesus. Itu layak kita menyampaikan pemuritan buat orang lain. Mengapa demikian? Agar melalui pemuritan karakter kita semakin dibentuk, semakin seperti Kristus. Mengalami perubahan hidup, ya. Buang segala dosa dan memiliki karakter Kristus. Itu dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Ya, Dison bisa tolong saya dibacain dalam Efesus. Efesus 4 ayat 21 sampai 24, ya. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Terus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi diubahkan melalui apa tadi? Pikiran. Ya. Jadi kita diubahkan oleh Tuhan, pikiran kita diubahkan. Ya, cara hidup kita berubah. Makanya gereja TCC itu adalah gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang dibilang berubah dari ulat menjadi kepompong baru jadi kupu-kupu. Ya, nah seperti itu. Jadi visi gembala kita ini adalah visi yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, di mana ada perubahan hidup. Jangan udah dari dulu pemarah nggak pernah berubah, ya kan? Gitu ya. Hidupnya tukang ngomong kotor nggak pernah berubah. Tukang ngutuk orang nggak pernah berubah. Halo? Kayaknya ada yang ketawa, lagi inget. Kemarin gue ngomong apa ya? Yang ngomong jorok nggak pernah berubah. Padahal Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Mari kita berubah, amin. Hari lepas hari berubah. Berubah seperti apa? Mau seperti Yesus.
Apa? Firman Allah berkata Galatia, kita memiliki buah roh. Buah roh ada berapa? Hah? Buah roh ada berapa, Bu? Pak? Hah? Buah roh ada 1. Lencengannya banyak, ya kan? Kayak anggur. Enggak, bukan. Kayak apa ya? Kayak ada buah tapi dalamnya banyak. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau mau marah bilang Roh Kudus tolong kasih buah penguasaan diri. Orang-orang yang tukang marah ya seperti itu. Orang yang tukang neleter bilang Tuhan tolong saya. Sehingga saya bertobat, enggak tukang nyeri tanah, orang enggak tukang neleter kan gitu. Ya kan? Jadi hari lepas hari ada perubahan. Karena apa? Perubahan itu waktu kita introspeksi diri dan kita mengambil keputusan untuk bertobat. Dan kita memulai kehidupan yang baru. Amin. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang dulu mabuk-mabuk berhenti mabuk. Amin. Ya, jadi yang pokoknya melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan berhentilah bertobat dan memulai kehidupan yang baru. Makanya pertobatan itu kalau diilustrasikan pertobatan itu kalau kita mau jalan ke sini kita berbalik arah. Amin? Enggak setengah. Setengah ini abu-abu. Dosa jalan terus, ke gereja mah jalan terus. Kan gitu. Tuhan enggak mau, katanya akan dimuntahkan. Betul? Kalau enggak saudara jahat-jahat beneran, kalau enggak bener-beneran. Tapi mendingan kita bener aja. Amin. Karena kalau kita hidup benar, kita bahagia. Karena firman Allah berkata orang yang hidup dalam kebenaran itu akan dimerdekakan. Amin. Tidak ada yang menuduh kita. Enggak ada yang akan nunjuk mereka, dasar lu. Enggak ada. Karena kehidupan kita udah benar di depan Tuhan. Amin. Ya juga tadi. Jadi kita dapat saling melayani sesuai dengan kecakapan. Talenta, keterampilan yang dikembangkan seiring dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Makanya saudara kalau sudah dimuridkan, nanti sudah tahu karunianya, ayo melayani Tuhan sama-sama. Amin. Amin. Kan ada lagunya begitu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Bahkan kita mau melayani Tuhan, apa sih lagunya yang itu apa ya, mau melayani sampai akhir lah itu ya. Nah kayak gitu ya. Jadi biarlah kita melayani sampai akhir sampai kita menerima mahkota kehidupan. Apalagi. Jadi pemuritan itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang suka mendoakan orang lain. Memperhatikan orang lain dan sama-sama bertumbuh dan berbuah. Amin. Jadi buahnya adalah buah roh itu pertama. Kedua buah jiwa-jiwa. Saudara yang punya suami belum bertobat. Sudahkah saudara berdoa supaya dia bertobat dan datang beribadah? Yang punya anak-anak belum bertobat, sudahkah dimenangkan bagi Tuhan? Itu PR kita. Karena firman Allah bilang dari Yerusalem, terus ke Yudea, ke Samaria. Amin. Melayani di luar keluarganya berantakan, itu enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau di rumah beres, keluar beres, sampai masyarakat beres. Karena akan jadi berkat bagi bangsa dan negara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Terakhir. Kayaknya senang nih kalau udah terakhir. Mengapa pemuritan sangat penting? Pertama, karena itu amanat agung. Tadi saya bilang bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita. Perintah buat kita semua. Bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Jadi dia memanggil kita loh. Makanya dalam 1 Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Untuk apa? Memberitakan perbuatannya yang ajaib. Dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini kita ini dipilih sama Tuhan. Ya, ditetapkan. Saudara harusnya bersyukur. Tuhan Yesus menetapkan murid-muridnya mengutus memberitakan Injil. Dalam Matius 3 ayat 13 sampai 14. Ya, melalui pemuritan kita dapat menjangkau jiwa-jiwa banyak. Ya, jadi mengapa pemuritan itu sangat penting? Melalui pemuritan kita dapat menjangkau jiwa-jiwa banyak. Kisah Rasul 6 ayat 27. Firman Tuhan makin tersebar, jumlah murid-murid di Yerusalem semakin bertambah banyak. Semakin lama semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, laki-laki dan perempuan. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 14. Apa tandanya bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus? Tandanya adalah dalam Yohanes 5 ayat 28 berkata, kita berbuah banyak. Tolong ayatnya. Ini Yohanes 15 ayat 28.
Atau yang sudah dapat bisa dibacakan buat saya? Yohanes 15 ayat 28. Oh nggak bisa. Pak Ferry bisa tolong Pak? Oh ya salah nulis berarti, aduh maaf. Yohanes 15 ayat 5 aja. Maaf nih pengaruh nulisnya pagi-pagi apa malam-malam nih ya. Ada Pak? Mana ya? Hah? Oh iya. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Dan dikatakan bahwa bagaimana caranya kita berbuah itu tadi ya. Kita harus melekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Ya, kita akan memiliki karakter Kristus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Penutup, marilah kita berbuah menjadi murid yang memuridkan. Menjadikan banyak orang menjadi murid Kristus, mengajarkan mereka mentaati perintah Tuhan Yesus sesuai dengan ajaran sehat yang kita terima. Amin. Jadi sekarang di gereja itu ada pemuritan sebulan sekali. Bapak Ibu diundang untuk ikutan. Amin. Murid itu mau pintar kan? Kalau Anda mau pintar, belajarlah dari orang pintar. Puji Tuhan di sini banyak dosen-dosen nih, ada dokter, ada Pak Stephen, banyak lah, ada Pak Pem yang akan mengajar kita. Bersyukur loh, ya kan? Di luar kalau Anda belajar bayar, di gereja gratisan, paling ini minta kolekte, terserah Anda kan begitu. Itu pun kolekte bukan buat bugem, buat gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi kalau disuruh pemuritan, ayolah kita semua ikut pemuritan sebulan sekali, mari. Kalau mau pintar supaya apa? Saudara hidupnya makin hari makin seperti Kristus. Amin. Kalau kita sudah belajar pasti kita bisa ngajar orang. Betul? Amin. Jadi pengajarannya nanti enggak gini kata nenek dulu, bukan. Kata firman. Amin. Kata nenek kan gak boleh duduk di pinggir itu tangga laku katanya. Ya kan itu kata nenek, kata firman enggak. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Buka hati saudara bahwa katakan Tuhan aku mau seperti Yesus. Mungkin hari ini Anda punya karakter yang di hadapan Tuhan mendukakan hati Tuhan. Mari katakan Tuhan tolong saya, bentuk saya. Kita akan angkat pujian ini bagaikan bejana siap dibentuk. Relakan hatimu dibentuk Tuhan. Mungkin dalam pembentukan engkau akan merasakan hal yang menyakitkan. Membuat engkau terluka. Tapi itu baik buat kita. Supaya kita berhenti berbuat dosa. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Nyanyi dengan sungguh. Jadikan pujian ini doamu. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku. Jadikan pujian ini doamu bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Tepikan hidupku di tangan-Mu. Bebas serapan kuasa Roh-Mu. Ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Yes Jesus, doa kami Bila hidupku di tangan-Mu. Bentuklah
sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan Inilah doa kami lewat pujian kami kepadamu Tuhan. Engkau tilik hati kami mau seperti Engkau. Ajar kami, tegur kami, didik kami Tuhan. Walaupun mungkin itu menyakitkan kami, tapi itu baik buat kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sudah bicara bagi kami. Biar roh-Mu Tuhan terus berbicara dalam hidup kami. Hingga hari lepas hari kami makin berubah. Kami disempurnakan oleh kuasa roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Terima kasih hambanya Ibu Evi, luar biasa firman yang terus mengingatkan kita. Biar ini semua menjadi impartasi buat jemaat kita di tempat ini. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Kiranya Tuhan pakai Ibu Evi lebih dahsyat lagi. Bukan cuma di TCC, bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Indonesia, tapi ke bangsa-bangsa. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Hari ini kita mau kembali lagi menyambut bagi jemaat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, bergabung, beribadah bersama kami di tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangan, kami ingin menyambut dengan penuh sukacita. Adakah di sebelah kiri saya? Tidak ada jemaat yang lama ya, yang setia ya. Di tengah adakah? Tidak ada juga. Di sebelah kanan? Tidak ada, semua adalah jemaat yang setia di tempat ini. Puji nama Tuhan, terus berdoa biar lewat di sisi banyak jiwa-jiwa yang lebih lagi dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, boleh amplop. Maaf, saya ketinggalan. Ya, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan persiapkan yang terbaik. Sudah semua ada amplop-amplop tersedia di bangku-bangku Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat amplop ini di hadapan Tuhan. Tanda kita mengasihi Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu.
untuk kasih setiamu yang sempurna atas hidup kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami ada hingga hari ini, kami percaya karena kasih karunia Tuhan. Hidup kami diberkati, hidup kami dipulihkan, hidup kami dilawat Tuhan setiap saat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami ingin memberikan Tuhan, ajarkan kami memberikan persembahan ini dengan hati yang sukacita, hati yang tulus, hati yang rela Bapa. Biar persembahan ini Bapa boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Setiap kita yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Sambil persembahan diedarkan, kita akan melihat beberapa pengumuman seputar kegiatan di sisi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lucia Alfiana atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Evangelis Gemem Mutu dari Malaysia. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah siang ini, mari kita mau bersehati untuk bersyahat bersafaat bersama. Saya undang hambanya, Pastor Stephen. Oke, ada beberapa tambahan news buat kita. Yang pertama itu hari Rabu itu kebetulan itu Rabu kelima ya. Jadi sesuai dengan kebiasaan ya, sesuai dengan kebiasaan bahwa itu minggu keluarga. Jadi Rabu itu semua di rumah. Gitu ya. Betul. Betul Pak Ferry ya? Iya. Jadi Rabu kelima itu tidak ada kegiatan di gereja, itu diberi kesempatan buat kita semua fellowship di rumah gitu ya, karena itu Rabu kelima. Terus yang kedua, setelah ibadah ini diundang kaum pria ya, kaum pria kita ada latihan untuk mengisi acara menyongsong, kalau nggak di Paskah mungkin kita akan isi di Jumat Agung. Ya pada hari Jumat atau Minggu nanti saya coba koordinasi sama bagian ibadah. Yang pasti kita akan mengisi pujian bapak-bapak. Jadi setelah ibadah ini kaum bapak ya yang merasa bapak-bapak, mari tunggu sebentar Pak ya. Kita mau latihan dulu.
gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian youth juga ada latihan Bapak Ketuanya yang untuk menyampaikan teknis. Minggu depan kita dilayani oleh referen mutu, ya diundang kita semua untuk boleh mengambil bagian sekaligus juga perjamuan kudus. Kemudian hari Jumat tanggal 7 ya, tanggal 7 itu kita Jumat Agung ya, bukan Jumat Agung. Kemudian hari Minggunya Paskah, Jumat Agung dan Paskah itu akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Daniel Suprianto. Kemudian untuk sekolah minggu tanggal 9 itu kita itu ada Paskah. Anak-anak itu tidak ada ibadah pagi, tapi siang. Ya. Dan mereka akan mewarnai, menggambar telur, kemudian nanti teknisnya itu nanti sama guru sekolah minggu, tapi yang pasti paginya mereka tidak ada ibadah. Itu nanti ibadah siang, ibadah Paskah. Namun perhatian kepada orang tua, boleh ya ngajak anak-anak pagi juga nggak apa-apa sih gitu ya. Jangan nggak datang ibadah karena anak-anak datang siang gitu ya. Datang aja, tetap anak-anak kita akan tempatkan di ruang yang paling indah dan teraman di lantai 3 gitu ya. Oke, itu aja pengumuman dari saya, Bapak Ketua. Tadi malam ada yang mau disampaikan katanya. Silakan, Pak. Ya, shalom semuanya. Saya selaku Ketua Youth, saya mengundang bagi yang berjiwa-jiwa muda, mungkin dari umur 13 sampai 25 mungkin boleh join di youth kita ROG, Revolution of Generation. Di jam 6 sore dan sebentar ada latihan untuk kita ibadah Paskah. Sekian, terima kasih udah. Terima kasih Dison. Ibu Gembala ada tambahan news. Ya, shalom semuanya. Jadi gini, kan tadi Bu Evi udah sampaikan, kita kan mulai baca Alkitabnya untuk wanita di tanggal 1 April. Nah, tadi saya cek lagi 1 April itu kan kenanya di hari Sabtu. Ya, jadi hari ini kesempatan terakhir saya untuk ngumumin di sini untuk ajak ibu-ibu yang belum join di grup. Ya. Jadi kita mulai sama-sama, kita baca firman sama-sama, kita katam sama-sama, oke? Gak ada yang lebih pinter, gak ada yang lebih gak pinter ya. Tapi kita semua perlu firman, oke? Setuju? Jadi tadi saya udah hitung kasar nih Bu, dan saya udah lihat muka-mukanya banyak yang belum ada di grup Bu. Ya, jadi saya himbau banget dan saya ajak banget untuk kebaikan kita bersama. Kita daftar hari ini ke Bu Evi ya, nanti jadi hari Sabtu tanggal 1 Bu Evi udah bisa umumin supaya nggak ada yang ketinggalan di program Katam ini. Oke ibu-ibu, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, bahkan anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan. Hari ini kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu-waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami hari demi hari. Sekalipun kami Tuhan di dalam setiap pergumulan, persoalan, dan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau Allah kami yang berdaulat, Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu. Apapun itu,
mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, ajar kami supaya kami tetap bersyukur Tuhan. Supaya kami tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Sukacita kami, ucapan syukur kami itu karena Tuhan yang ada dalam hidup kami. Bukan karena apa yang kami punya, tetapi siapa yang kami punya, yaitu Tuhan, menjadi sumber sukacita kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan. Baik itu imam musik, WL, singer, multimedia, guru-guru sekolah minggu, aser, semua yang melayani Engkau Tuhan. Engkau lihat kehidupan mereka. Diberkati mereka semua Tuhan oleh Engkau Tuhan. Dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Dalam keluarga mereka, dalam pribadi mereka, sekolah mereka, perkuliahan mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kau lihat setiap pribadi jemaat-Mu Tuhan. Yang ada yang duduk di ruangan ini Tuhan. Engkau lihat. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan mereka. Engkau tahu setiap harapan-harapan mereka Tuhan. Engkau tahu setiap seruan-seruan mereka kepada Engkau Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka semua oleh Engkau Tuhan. Dan Engkau menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka Tuhan. Bapa di surga, berikanlah seluruh jemaat-Mu Tuhan kekuatan, bahkan kesehatan ya Tuhan Yesus. Engkau peliharakan mereka hari demi hari Tuhan. Di dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkaulah yang memelihara mereka semua Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Mari Engkau yang menjamah Tuhan. Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan untuk Ibu Jelita Tuhan. Engkau pulihkan suami dari Ibu Elda dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang sakit Tuhan Engkau jamah Tuhan. Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan Tuhan setiap pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya Bapa. Iman setiap kami, iman jemaat Tuhan terus dipelihara oleh Tuhan. Iman terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan kami jemaat yang transform, yang bisa juga Tuhan mengubahkan orang lain melalui hidup kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Lucia Alfiana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau memberkati juga keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Memberkati pelayanannya Tuhan. Dan seluruh hidupnya Engkau yang tahu, Engkau yang panggil, Engkau yang memeliharanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati juga Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Bapak Gembala yang dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Yang berada di luar negeri Tuhan, pelihara hamba-Mu ini. Tuhan jagai, Tuhan yang menolong dan setiap apapun yang dikerjakan di sana Tuhan. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga dalam tugas-tugas penggembalaan mereka. Bapak Ibu Gembala kami berdoa, Roh Kudus Allah mampukan mereka ya Tuhan. Sertai mereka ya Tuhan. Taruh apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hati mereka Tuhan. Sehingga rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu yang jadi Tuhan di gereja ini. Membawa gereja ini Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarga, anak-anak, pekerjaannya Tuhan memberkati. Diberkati kami semua oleh Engkau Tuhan. Berkati kota Jakarta, berkati bangsa Indonesia Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Masuki tahun-tahun politik ini Tuhan, Engkau berikan keamanan bagi bangsa kami ini Tuhan. Engkau melindungi bangsa ini Tuhan. Biarlah Allah terus menyertai perjalanan bangsa ini Tuhan. Bila berkat damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden.
seluruh pemerintahan pusat sampai daerah-daerah, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Karena mereka orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin negeri ini, untuk memimpin wilayah, daerah. Semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan Tuhan ibadah-ibadah persiapan Paskah Jumat Agung dan Paskah gereja ini Tuhan. Dan juga Paskah sekolah minggu Tuhan, kami taruh semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya Bapa di surga. Sehingga seluruh rangkaian mempersiapkan Paskah ini, kembali kami diingatkan akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Keselamatan yang cuma-cuma Tuhan berikan bagi kami. Walaupun Kristus itu harus mati, harus berkorban bagi kami untuk keselamatan kami. Biarlah ini Tuhan kembali kami diingatkan melalui peristiwa Jumat Agung dan Paskah yang sebentar lagi akan kami laksanakan. Tuhan, bawa hidup kami untuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus yang adalah pusat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami mau pulang kembali ke tempat keluarga kami masing-masing, biarlah Tuhan yang menyertai setiap perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan syukur di dalam ibadah kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Arahkanlah hatimu, pulanglah ke kaum keluargamu, dan lakukanlah firman Tuhan. Maka terimalah berkat daripada Allah. Turunlah kiranya atas kita semua berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai, memberkati kita semua mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bagi